Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Nasution dari kelas B1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 19210071. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menyampaikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis referensi pada berita harian Kompas dengan judul berlaku mulai 2 November ini aturan terbaru naik pesawat, kereta hingga mobil pribadi. Oke, pada analisis ini saya mencoba untuk menganalisis referensi atau rujukan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan artikel yang telah diunggah dalam platform harian Kompas. Oke, pada bagian abstrak, kajian ini dilatar belakangi oleh kebijakan pemerintah terkini yang menetapkan surat edaran atau SE tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menjelaskan tentang rujukan referensi yang terdapat dalam sebuah artikel yang digunakan untuk salah satu yang diunggah oleh salah satu platform media massa harian Kompas. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka. Berdasarkan dari hasil pembahasan ditemukan bahwasannya referensi dalam artikel tersebut cenderung pada referensi endopora. Kata kunci referensi harian Kompas endopora COVID-19. Nah, pada bagian abstrak ini tentu sudah jelas ya terkait dengan latar belakang penulisan ini dilatar belakangi oleh surat edaran pemerintah tentang kebijakan perjalanan di masa pandemi COVID-19. Kemudian tujuan daripada kajian ini atau analisis yang saya lakukan ini tentang rujukan referensi ya yang terdapat dalam sebuah artikel ini. Nah, kemudian metode penulisan yang saya gunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka dan hasil daripada analisis yang telah saya lakukan ditemukan bahwa referensi dalam artikel ini cenderung pada referensi endopora. Baik, untuk selanjutnya pada bagian pendahuluan sini ada latar belakang. Nah, di sini saya coba mengangkat permasalahan yang saat ini memang sedang ramai dibicarakan. Salah satunya adalah COVID-19 ya, atau COVID-19. Nah, hal ini diperkuat oleh Chandra Yoga Aditama. Beliau menyatakan bahwa secara global sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai minggu ini penyebab COVID-19 varian Delta Plus naik 4,8% dan ditambah juga oleh keterangan Dr. Siti Nadia Tarmizi MEVID. Beliau menyampaikan bahwa sampai saat ini sudah ada 42 negara yang melaporkan adanya varian Delta AY 4.2. Nah, pada latar belakang ini juga sudah kita lihat bahwasannya ada beberapa rujukan yang diambil oleh penulis artikel dalam melengkapi tulisannya. Oke, pada batasan masalah, nah di sini saya mencoba untuk membatasi masalah ini dalam artikel yang difokuskan pada aturan baru tentang perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah bagi pelaku perjalanan transportasi udara
ataupun darat dari daerah di wilayah Pulau Jawa, Bali, serta perjalanan antar kabupaten di dalam wilayah Jawa dan Bali. Jadi ruang lingkup masalah, batasan masalah yang saya gunakan pada analisis ini berfokus pada artikel tentang peraturan atau peraturan pemerintah tentang perjalanan di dalam negeri. Baik, untuk perumusan masalah, dari latar belakang di atas, metode apakah yang digunakan dalam referensi naskah artikel tersebut? Tujuannya yakni hendak dicapai adalah menjelaskan teknik pengambilan referensi naskah yang dimuat dalam berita harian Kompas. Selanjutnya, pada metode penulisan ini saya menggunakan studi pustaka, yang mana menurut Mardalis menjelaskan bahwa metode studi pustaka merupakan studi yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan. Yang menjadi patokan saya yakni mengacu pada artikel yang berjudul berlaku mulai 2 November ini aturan terbaru naik pesawat, kereta api hingga mobil pribadi, yang ditulis oleh Fitria Kusna Farisa. Kemudian untuk kajian pustaka, di sini saya menuliskan terkait dengan referensi naskah yang menjadi rujukan utama dalam penulisan berita tersebut atau artikel tersebut. Pada referensi ini, hasil daripada analisis saya ternyata artikel ini mengacu pada referensi Endopora, yang mana referensi Endopora itu sendiri berarti pengacuan suatu lingual yang terdapat di dalam teks wacana. Nah, sedangkan referensi Endopora itu sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama anafora dan yang kedua katafora. Referensi anafora ini yakni satuan lingual yang disebut lebih dahulu atau pada kalimatnya yang diucapkan terlebih dahulu. Yang di sini ada contohnya, seperti halnya hati Adi terasa berbunga-bunga. Kemudian kata yang keduanya atau kalimat yang kedua, dia yakin Jannah menerima lamarannya. Nah, di sini ada 2 kata yang digarisbawahi, ada Adi dan dia. Nah, kata dia di sini mengacu pada kata sebelum kalimat sebelumnya terdapat ada kata Adi ya. Nah, kata dia ini bermakna sama dengan bermakna kata Adi. Kemudian yang kedua ada referensi katafora, yaitu satuan lingual yang disebutkan setelahnya. Nah, ini kebalikan daripada referensi anafora ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya di sini saya cantumkan isi artikel yang menjadi pustaka sebagai analisis saya. Nah, di sini karena cukup lumayan panjang, saya tampilkan sekilas saja. Nah, kita masuk pada bagian penutup, mana artikel yang kami buat ini yakni berjudul analisis referensi pada berita harian Kompas, berlaku mulai 2 November ini aturan terbaru naik pesawat, kereta hingga mobil pribadi, merupakan sebuah analisis yang didasari oleh pemahaman terkait referensi pengambilan naskah. Dan tentunya kami menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan analisis ini, dan saya harapkan Bapak atau Ibu dapat memakluminya.
Untuk kesimpulannya, berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa referensi naskah yang digunakan oleh penulis adalah referensi endopora, di mana penulis merujuk langsung pada surat edaran atau SE pemerintah. Kemudian saran yang dapat diberikan bagi penulis berikutnya adalah lebih memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dalam penulisan sebuah berita. Ini daftar pustaka yang saya dapatkan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.